Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap dalam lindungan Allah dan juga masih sehat selalu ya. Dan tak lupa, semoga hari ini tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Setelah minggu kemarin, kalian mengikuti UTS dan alhamdulillah banyak sekali hasil yang sudah memuaskan ya. Semoga itu merupakan awal dari kalian untuk meraih mimpi kalian, untuk meraih masa depan kalian agar lebih baik lagi. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengenai lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, pada bab kali ini nanti akan disebutkan beberapa jenis dari sholat sunnah, baik itu sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama atau biasa kita sebut berjamaah. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa saja sholat sunnah yang munfarid itu? Kemudian apa saja sholat sunnah yang berjamaah? Atau kalian tahu sholat sunnah yang munfarid itu pengertiannya apa? Dan berjamaah pengertian lebih lanjutnya apa? Kalau kita tahu biasanya sholat wajib berjamaah itu sholat 5 waktu ya. Sedangkan sholat sunnahnya kalian sudah tahu? Nah, nih, sudahkah kita mengingat Allah hari ini? Ayo, siapa dari kalian yang tidak pernah mengingat Allah? Adakah di sini? Nah, adakah yang sering mengingat Allah? Lalu dengan cara apa kamu mengingatnya? Misalnya kalian menjawab bersyukur, Bu. Ya, boleh. Cara mengingat Allah salah satunya juga dengan bersyukur. Selain itu ada lagi yang menjawab, sholat, Bu. Ada yang dengan sholat, pasti ya. Lalu ada juga yang menjawab istighfar. Istighfar ini apa sih? Istighfar ini menyebut Astaghfirullahaladzim seperti itu. Misalnya kalian melihat ada seseorang ya, misalnya di kemarin kita kilas balik mengenai soal UTS nomor 10 itu ya. Itu kan ada Joni atau Ali ya, itu yang membuli ya. Ada yang membuli dan juga ada yang dibully. Nah, ketika kita melihat, kita sontak menyebut Astaghfirullahaladzim. Lalu apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita harus menolong ya pastinya. Karena di situ ada orang yang sedang dibully. Nah, ketika kita mengucapkan lafaz astagfirullah, itu kita sedang mengingat Allah. Oke, langsung saja. Nih, ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Nah, kita itu akan membahas, sebentar ya. Oke, langsung saja. Yang slide tadi Ibu lewati saja ya. Sekarang kita berlanjut ke slide berikutnya. Ini ada ilustrasi orang yang sedang sujud. Nah, sholat sunnah dapat dilakukan sendiri. Yang pertama ini ya, atau munfarid. Jadi sholat sunnah munfarid itu adalah sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Ini ilustrasinya berjamaah, tapi pengertiannya ini maksudnya sendiri. Nah, sendiri itu bagaimana, Bu? Berarti misalnya kalian mau sholat sunnah, ini melakukannya sendiri. Oh, ternyata ini ilustrasi ini mendefinisikan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Oke, adapun sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah adalah yang pertama, sholat Idul Fitri. Pasti kalian selalu mengikuti sholat Idul Fitri kan? Ini di pagi hari pada saat hari raya Idul Fitri. Lalu sholat Idul Adha, ini pada saat hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya. Lalu sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Dan juga sholat khusyuk gerhana bulan. Mana nih yang kalian pernah lakukan? Yang pernah kalian
Kemudian sholat istiqo atau meminta turunnya hujan pada saat tidak turun-turun hujan dalam kurun waktu yang sangat lama. Ini biasanya akan ada sholat istisqa untuk meminta hujan secara berjamaah ya. Selanjutnya, ini pembahasan mengenai sholat Idul Fitri. Oke, kita tunggu sebentar. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu apa sih, Bu? Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti kalau kalian melaksanakan itu akan sangat mendapatkan pahala ya. Pahala yang sangat besar. Pernah gak sih kalian, terutama yang perempuan, tidak melakukan sholat Idul Fitri karena sedang berhalangan? Itu ada rasa menyesal di dalam hatinya. Maksudnya ada rasa tidak enak gitu. Kalau kalian pernah merasa seperti itu, wah berarti kalian hebat ya. Nah, waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Berarti setelah kira-kira jam 6:30 itu ya, sudah terbit matahari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai tata cara sholat Idul Fitri. Bagaimana sih tata cara sholat Idul Fitri? Yang pertama, membaca niat sholat Idul Fitri. Ya, pasti yang pertama dilakukan adalah membaca niat. Nah, niatnya seperti ini. Usolli sunnata Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, lalu yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, bertakbir sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela takbir itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini biasanya kalian tidak tahu ya, atau kalian sudah tahu? Oke, yang selanjutnya apa nih? Pembahasan slide selanjutnya. Oke, kita tunggu ya. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat lainnya, namun diutamakan dengan membaca surat Qaf atau Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la gitu ya. Lalu yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, takbir 5 kali sambil mengangkat kedua tangan, dan di antara takbir tersebut disunnahkan membaca tasbih. Sholat Idul Fitri ditutup dengan salam seperti sholat pada umumnya. Setelah itu mengumandangkan khutbah. Seorang khotib mengumandangkan khutbah. Ya. Oke. Slide berikutnya. Ini ada gambar ukhti-ukhti. Kira-kira akan membahas mengenai apa? Oh, ternyata bertanya nih si ukhti, masih semangat? Bagaimana? Kalian masih semangat? Harus ya, harus selalu semangat. Ini pembahasannya agak lebar, agak lama, karena memang materinya sangat banyak. Oke, kita berlanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya kira-kira tentang apa? Bisa kalian tebak? Tadi mengenai sholat sunnah berjamaah. Sekarang, ya, tadi sholat Idul Fitri, sekarang sholat Idul Adha. Ini ada gambar kambing ya. Sholat Idul Adha. Oke, kita berlanjut ya. Slide selanjutnya ini masih tentang sholat Idul Adha.
Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau yang biasa kita sebut hari raya kurban. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah ya. Dan melaksanakannya ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sama seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tata cara sholat Idul Adha. Itu sama dengan tata cara sholat Idul Fitri. Yang membedakan adalah niatnya saja. Mari kita baca niatnya bersama-sama ya setelah ini. Usolli sunnatal Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ini niat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ini niatnya berbeda ya. Kalau tadi Idul Fitri, nah kalau sekarang di Idul Adha. Nah, ini ada gambar matahari dan bulan. Dan juga ada bumi. Kira-kira ini akan membahas apa? Yang poin C, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Kalian pernah melakukan sholat ini? Nah, sholat ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sama ya, seperti dua sholat sebelumnya. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Kalian pernah nggak nih melaksanakan sholat kusuf tadi atau sholat gerhana matahari? Pembahasan berikutnya kira-kira mengenai apa? Tadi yang pertama sudah dibahas. Nah, niat sholat gerhana matahari. Niat sholat gerhana matahari ini selanjutnya akan muncul. Nah, usolli sunnatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ini niat untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Kalau kalian sudah pernah melakukan, pasti kalian akan tahu ya, dan tidak asing mendengar niat ini. Nah, tata caranya bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah seperti biasa, surat Al-Fatihah, kemudian surat lain, ruku, bangkit dari ruku, Al-Fatihah lagi, surat-surat lain lagi, ya. Kalian bisa melihat ya, Ibu tidak perlu membacakan satu persatu, karena kalian sudah bisa membaca, dan di situ juga sudah ada gambarnya, jadi lebih mudah. Kita berlanjut ke slide berikutnya, pembahasan berikutnya. Kira-kira membahas apa? Ada emoji lain ya. Namanya siapa nih emoji lain ini? Brown ya? Atau siapa? Ini sedang membaca mengenai surat khusuf atau sholat gerhana bulan. Tadi sholat gerhana matahari, sholat kusuf tanpa H. Sholat gerhana bulan ini sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sama ya. Lalu waktu sholat gerhana bulan yaitu mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Slide berikutnya, kita berlanjut. Kira-kira mengenai apa? Ya, tata cara sholat gerhana bulan sama saja dengan sholat gerhana matahari. Hanya saja yang membedakan adalah niatnya. Berarti sama dengan sholat Idul Fitri.
dan juga sholat Idul Adha. Yang membedakan itu hanya niatnya saja ya. Nah, ini niatnya. Usolli sunnata lil khusufil qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, berikutnya. Oh, sudah selesai. Ini materi yang kita bahas pada hari ini, pada pertemuan terakhir hari ini dengan kami mahasiswa PPL dari IAIN Pekalongan tahun 2020. Ibu dan mewakili rekan-rekan PPL sekalian semuanya, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang baik atau yang tidak berkenan, apabila juga ada perlakuan atau tindak tanduk yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Dan materi berikutnya akan dilanjutkan minggu depan dengan Pak Fajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.